Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi. Oke, kita akan jawab pertanyaan dari sahabat tani kita. Pak, beritahu dong secara detail kapan kita harus stop pemberian MKP dan KNO 3 putih. Karena kan Pak Peri bilang pemberian MKP KNO 3 putih ini ada waktu dan batasnya. Oke, akan saya bahas di sini sahabat tani ya. Jadi simak dengan full supaya sahabat tani tidak rugi pupuk ya, tidak rugi membeli pupuk, dan semoga sahabat tani dapat manfaatnya dari keterangan saya ini ya. Oke, baik sahabat tani, sebagaimana kita tahu MKP KNO 3 putih ini bermanfaat dan bertujuan untuk mempertahankan pembungaan kopi ya. Untuk mempertahankan pembungaan kopi, untuk menguatkan pembungaan kopi hingga menjadi pentilan atau mata yuyu, dan hingga buahnya akan besar seperti ini sahabat tani. Dan selain itu MKP KNO 3 putih ini membantu kita petani kopi untuk mempercepat tanaman kita menghasilkan buah dan bobot buah ya. Jadi bisa dikatakan MKP KNO 3 putih ini selain bisa mempertahankan pembungaan buah kopi hingga pentilan, dan juga mampu untuk mengisi bobot buah. Nah, jadi terlihat seperti ini dompolan seperti ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi setiap satu dompolan ini ada 20 buah. Di sini bisa terlihat bahwa berhasil begitu sahabat tani. Kalau pembungaannya berhasil, sudah pasti pentilannya berhasil dan membentuk buahnya akan berhasil juga seperti ini. Nah, jadi jikalau kita tidak berikan MKP KNO 3 putih tadi, maka setiap dompolan ini akan terlihat sahabat tani, buahnya berkurang. Bisa jadi dalam satu dompolan ini hanya 10 ya, 10 buah yang bertahan ya. Kadang ada 7, kadang ada 8 seperti itu. Tetapi kalau memang sudah berhasil, dia akan seperti ini, ada sekitar 20-an ya, 20-an buah dalam per dompolnya. Begitu juga ini sahabat tani ya. Dan pemberian MKP KNO 3 putih ini bisa menguatkan buah supaya tidak gampang rontok. Nah, seperti ini. Nah, jadi tempat sahabat tani, kalau buahnya sudah seperti ini, kita sentuh dengan jari, telunjuk jari seperti ini, tidak rontok dan tidak patah. Nah, itu tandanya sudah berhasil. Dan tanaman kita ini sudah tumbuh sehat sahabat tani. Nah, itu menjadi contoh tanda pertama bahwa pemberian MKP KNO 3 putih sudah layak kita stop ya.
Nah, ini di hadapan sahabat tani, ini kopi tua. Tuh terlihat ya. Kopi yang sudah tua, usianya 32 tahunan, sahabat tani. Jadi terlihat sahabat tani, cabang-cabangnya sudah seperti ini. Ya, bentuknya pun sudah seperti ini. Berlumut, berkerak seperti itu ya. Nah, yang penting di sini sahabat tani, kita jangan nengok berapa usia pohonnya. Yang kita tengok sekarang bagaimana cara mempertahankan produksi. Walaupun pohonnya sudah puluhan tahun, malah ini 32 tahun ya sahabat tani ya. Kita muter. Nah, jadi ini waktu berapa bulan yang lalu saya sudah lakukan pemangkasan berat sahabat tani. Terlihat ya, nih. Ya. Kalau sudah kita lakukan pemangkasan berat, maka bentuknya akan seperti ini dan akan terus terjaga. Jadi waktu kita lakukan pencucian ke depan, dan ke depan, sangat mudah. Nah, dan kerjanya cepat ya sahabat tani. Jadi saya berikan MKP KNO 3 putih ini selalu saya awali dulu dengan pemangkasan. Setelah selesai saya lakukan pemangkasan, baru saya berikan. Kenapa harus begitu? Supaya tunas-tunas yang tidak perlu ya, tunas cacing, tunas air, dan tunas balik dan sebagainya, itu yang tidak perlu udah kita buang. Jadi waktu kita berikan MKP KNO 3 putih dengan cara spray, maka hasilnya akan sempurna seperti ini sahabat tani. Nah, jadi ingat sahabat tani, kalau dompolannya seperti ini sudah banyak buahnya dalam perdompol ini, lalu kita goyangkan seperti ini, itu tandanya sudah waktunya stop pemberian MKP KNO 3 putih. Loh, jadi apa Pak? Kalau memang kita stop MKP KNO 3 putih, apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah fokus dengan kalium serta kalsium. Tugasnya apa? Kalium dan kalsium ini bertugas untuk mengisi bobot buah supaya lebih berat, supaya isi buahnya, bijinya tidak kosong, supaya biji dan isi buahnya itu tidak mudah terserang penyakit. Kalaupun kita tahu tanaman kopi ini tidak akan lepas dari namanya serangan. Bahkan tanaman cabai sekalipun sudah berbagai macam cara obat kita berikan, namun tetap terserang. Nah, tetapi ceritanya di sini adalah bagaimana caranya kita meminimalisir. Nah, kita pertahankan tanaman kopi kita ini dari serangan hama. Kita pertahankan bobotnya tetap berat, karena kopi ini akan ada harganya tergantung dari kilonya. Jadi kalau buah kopi ini ada bobotnya, sudah pasti dapat kilo ya. Sudah pasti naik harganya, sudah pasti menguntungkan petani kopi ya. Nah, ini yang pertama ya sahabat tani. Yang kedua, tanda-tanda kita harus stop pemberian MKP KNO 3 putih tadi adalah saat buah kopi sudah kelihatan matang atau sudah tua seperti terlihat ini sahabat tani, sudah mulai tua dan sudah mau masuk masa kuning di buahnya ini. Terlihat sahabat tani ya, sudah mulai menguning. Ini tandanya nggak lama lagi buah kopi ini akan merah dan siap untuk dipanen sahabat tani. Nah, itu tanda-tanda ciri-ciri kedua waktu dimana kita harus stop pemberian MKP KNO 3 putih sahabat tani. Ya, saya rasa mudah dipahami ya sahabat tani ya. Oke, baik sahabat tani, yang ketiga, bagaimana sih Pak tanda-tandanya waktunya kita stop pemberian MKP KNO 3 putih? Itu terlihat dari buah sahabat tani. Jikalau dalam perbatang kopi kita ini sudah mulai menunjukkan buah merah siap panen, buah merah satu persatu seperti ini, itu tandanya sudah waktunya kita stop pemberian MKP KNO 3 putih sahabat tani. Ya, jadi gampang diingat ya, kalau tanaman kopi kita sudah mulai buahnya memerah satu persatu, tandanya sudah harus stop. Loh, bagaimana Pak jika saya memaksa, saya tidak menyetop pemberian MKP KNO 3 putih? Tidak ada masalah. Ya sahabat tani, tidak ada masalah. Tetapi kita wajib melihat lagi apa sih manfaat fungsi MKP KNO 3 putih. Karena dari keterangan yang kita lihat, pemberian MKP KNO 3 putih tadi berfungsi untuk merangsang pembungaan, menjaga pembungaan, mencegah kerontokan, merangsang akar. Nah, gitu. Jadi tidak dibilang di situ MKP KNO 3 putih ini untuk segera mempercepat pemerahan buah kopi. Nah, jadi sudah terlihat dari fungsinya saja sudah beda sahabat tani. Berarti kalau buah kopi sudah masuk
merah seperti ini satu persatu atau belum banyak, itu tandanya sudah waktunya stop. Nah, jadi fokuskan dengan kalium dan kalsium supaya bobot buahnya, ketahanan buahnya, dan tanaman kopi kita yang bekerja keras untuk memasak buah kopi ini hasilnya sempurna. Karena setiap tanaman untuk memasakkan buah kopinya atau buahnya sudah pasti membutuhkan perjuangan mencari unsur hara di dalam tanah yang tujuannya untuk menguatkan atau memanenkan buah-buahnya, ya, seperti itu ya. Oke, yang keempat sahabat tani, setelah sahabat tani menghentikan pemberian MKP KNO3 putih tadi, maka kita lakukan penyesuaian. Penyesuaian itu apa, Pak? Kita berikan waktu untuk tanaman kopi kita ini 1 minggu ya, setelah selesai pemberian MKP KNO3 putih. Setelah kita nggak lakukan lagi pemberian itu, maka kita berikan penyesuaian. Kita biarkan 1 minggu. Setelah masuk 1 minggu kemudian baru kita fokus dengan kalsium atau kalium dan kalsium, seperti itu sahabat tani ya. Dan produk mereknya apa aja Pak yang bagus Pak? Ya banyak sekali di toko-toko pertanian ya. Itu banyak sekali, ada kalsium tabur ke tanah, ada juga kalsium model spray dan juga kocor sahabat tani. Nah, itu kembali pada sahabat tani lagi ya, sahabat tani ya, supaya hasilnya maksimal, buahnya berisi semua, tidak ada yang bijinya kosong, maka berikanlah kelengkapan unsur hara pada tanaman kita. Karena tujuannya satu, supaya hasil melimpah dan kita pun menghasilkan cuan yang banyak. Dan juga yang tidak lupa adalah tanaman kopi kita akan tumbuh subur, lebih sehat, dan bertahan puluhan tahun ya sahabat tani ya. Oke, baik sahabat tani dimanapun Anda berada yang bertani kopi Arabica, semangat terus ya. Harga kopi di kami sekarang makin naik sahabat tani ya, sudah mencapai 23.000 di daerah Simpang 3 dan Kute Kering. Itu masyarakat Gayo pasti tahu nama kampung itu ya. Mudah-mudahan naik terus sahabat tani ya buah gelondongnya ya. Semoga petani kopi Arabica terus semangat dengan naiknya harga kopi ini ya. Oke, tidak ada lain yang akan saya sampaikan sahabat tani, karena untuk penyetopan MKP KNO3 putih ini pasti sangat mudah dipahami, dan sahabat tani semakin tertambah wawasan setelah saya bagikan ini, karena saya bagikan ini sesuai pengalaman saya, bukan dengan sesuai ngada-ngada gitu ya sahabat tani ya. Saya tidak mengada-ngada di sini ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, semangat dan berjuang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.